Muhammad Syahir, perjumpaan dengan iblis. Iblis diberi nama iblis karena dia ablasa atau putus asa dari rahmat Allah. Sehingga Dastegib menyebut putus asa dari rahmat Allah merupakan salah satu dosa besar. Iblis dulunya termasuk kelompok malaikat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun lamanya. Namun sejak iblis menolak untuk sujud kepada Adam, iblis kemudian diusir dari surga dan ia kemudian bersumpah akan menyesatkan seluruh anak manusia. Tentunya kecuali anak manusia yang ikhlas. Nah, sahihkah alasan iblis untuk enggan bersujud kepada Adam? Dan apakah sahih pula alasan bahwa ia tidak ingin bersujud karena ia hanya ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya? Dan bagaimana pula upaya iblis dalam menjurumuskan Adam dan seluruh keturunan Adam termasuk para nabi, imam, dan rasul? Iblis, malaikat, dan jin adalah sesama makhluk Tuhan yang tergolong dalam kelompok makhluk halus. Pertanyaan kemudian, apakah makhluk halus tersebut? Nah, makhluk halus disebut sebagai makhluk halus karena ia tidak dapat diinderai. Karena ia berasal dari unsur non-materi. Sehingga selain tidak dapat diinderai, ia dapat berubah bentuk. Berbeda tentunya dengan manusia yang merupakan makhluk materi atau makhluk fisik, sehingga manusia tidak dapat berubah-ubah bentuk menyerupai makhluk-makhluk lainnya. Dan karena manusia makhluk materi, ia dapat diinderai. Nah, inilah mungkin alasan mengapa iblis sebelum tragedi pembangkangan bersama-sama kemudian dengan malaikat dikelompokkan sebagai penyembah Tuhan. Tapi sebagian ulama menolak untuk menggabungkan antara malaikat dan iblis. Ia hanya satu kelompok tetapi bukan satu unsur. Nah, menarik untuk kemudian kita telusuri lebih lanjut apa perbedaan mendasar antar sesama makhluk halus tersebut. Yang pertama tentunya iblis. Iblis adalah makhluk halus jenisnya, namun pembedanya ia tercipta dari dominasi unsur api. Adapun tugas utama dari iblis adalah menyesatkan seluruh umat manusia kecuali hamba yang ikhlas atau yang mukhlas. Iblis dikutuk untuk tidak memiliki pasangan, sehingga ia menghasilkan keturunan dengan bersetubuh dengan dirinya sendiri, bertelur kemudian menetas. Adapun seluruh keturunan iblis berjenis kelamin laki-laki. Inilah mungkin alasan mengapa perempuan merupakan alat penggoda dari iblis karena keturunan dari iblis sudah laki-laki. Sehingga ia membutuhkan perempuan sebagai alat penggodanya. Nah, sementara jika iblis berasal dari unsur api, jin juga makhluk halus tetapi dominasinya unsur udara. Nah, adapun persamaan antara jin dengan manusia yaitu sama-sama ditugaskan kewajiban syariat. Sehingga ada jin kafir, ada juga jin yang muslim. Sebagaimana manusia ada manusia yang kafir, ada pula manusia yang muslim atau mukmin. Nah, sementara yang paling terakhir adalah malaikat adalah makhluk halus yang tercipta dari dominasi nuriyah atau cahaya. Tugas utama malaikat adalah menyembah Allah, termasuk diantaranya adalah memberikan ilham kepada manusia agar tetap di jalan ilahi. Ini tentunya berbeda atau bertolak belakang dengan iblis yang mana tugasnya adalah menyesatkan manusia dari jalan ilahi. Nah, iblis bukan hanya menggoda umat manusia biasa, melainkan pula manusia suci seperti para nabi, rasul, dan para imam. Hanya saja seperti janji Allah, iblis tidak akan mampu menggoda hamba Allah yang ikhlas. Walaupun tipu daya setan yang merupakan pengikut iblis sangat lemah, namun setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Itulah mengapa manusia harus memohon perlindungan atau istiazah, baik itu taus, basmalah, dan doa-doa lainnya dari gangguan iblis dan setan. Mulai dari bangun pagi hingga hendak tidur kembali. Mulai dari masuk kamar mandi hingga ingin mendatangi istri. Walaupun iblis dikutuk dan diusir dari surga, namun permintaannya dikabulkan. Permintaannya yaitu usianya ditangguhkan sampai hari suatu waktu yang ditentukan. Ini terekam dalam Quran surat Al-Hijr ayat 36 sampai ayat 38. Nah, kenapa usia iblis ditangguhkan? Karena tugasnya adalah menyesatkan seluruh anak manusia. Tentunya kecuali hamba Allah yang ikhlas, yaitu hamba Allah yang mengamalkan seluruh perintah Allah dan menggantungkan pengamalan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pertanyaannya kemudian, kapankah waktu yang ditentukan tersebut? Atau kapankah waktu kematian iblis? Terdapat 4 riwayat dari ulama. Riwayat yang pertama menyatakan saat yang ditentukan tersebut atau ajal dari iblis adalah hari kiamat atau tiupan sangkakala pertama dari malaikat Israfil. Sementara riwayat kedua adalah saat sangkakala kedua atau berjarak 40 tahun dari sangkakala pertama, yaitu ketika manusia dibangkitkan di alam barzakh. Sementara riwayat ketiga menyatakan kematian iblis yaitu ketika dirajam oleh seluruh mukmin di masa kebangkitan Imam Mahdi alaihissalam. Sementara riwayat keempat adalah kematian iblis atau ajal iblis atau waktu yang ditentukan adalah saat ketika iblis dipenggal kepalanya oleh Imam Mahdi alaihissalam sendiri. Nah, menarik pula untuk kita pahami kesalahpahaman iblis. Ujub atau merasa lebih baik adalah takabur terselubung yang membuat iblis enggan bersujud kepada Adam. Ia merasa lebih baik karena tercipta dari api sementara Adam dari tanah. Padahal selain tanah, Adam juga tercipta dari tiupan ruh ilahi. Inilah gagal paham pertama dari iblis. Iblis juga beralasan bahwa ia hanya ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam buku Iblis Menggugah Tuhan. Padahal bersujud kepada Adam bukan berarti menyembah Adam. Kalaupun bersujud kepada Adam dikategorikan sebagai menyembah, bukankah perintah untuk menyembah dari yang maha disembah adalah bagian dari penyembahan pula? Karena sebabnya sebab adalah sebab pula bagi akibat dalam teori kausalitas. Inilah gagal paham kedua dari iblis. Adapun gagal paham ketiga dari iblis adalah pengetahuan tanpa pengamalan. Iblis bukan hanya merasa lebih baik, ia juga merasa lebih tahu dari yang maha tahu, yaitu Tuhan. Jika iblis tidak tahu bahwa bersujud kepada Adam adalah bagian dari penyembahan, maka keengganan iblis untuk bersujud adalah sok tahu di hadapan yang maha tahu yang merupakan pembangkangan teoritis. Adapun jika iblis tahu bahwa bersujud kepada Adam adalah bagian dari penyembahan, maka keengganan iblis bersujud adalah murni pembangkangan praktis. Suatu pengetahuan tanpa hadirnya pengamalan. Semoga kita dijauhkan dari sifat hakikat iblis, yaitu takabur, baik itu takabur teoritis, merasa lebih baik atau lebih mengetahui, maupun takabur praktis, keengganan mengamalkan pengetahuan. Selamat berperang melawan iblis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.